Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, ini surat terbuka kami, berisikan kritik kami untuk Anda. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Ya, itu tadi pernyataan Pak Joko Widodo ya, ketika menyampaikan konferensi pers, mungkin hari Rabu kemarin atau hari Kamis kemarin. Dan jujur, saya cukup kaget dan senang sih sebenarnya karena ada undangan terbuka itu. Oh iya, sebelumnya nama saya Evan dan saya dan rekan-rekan di podcast Progresif memang senantiasa mengkritik Bapak sih dari dulu. Ya, tapi kayaknya keraguan kita akan apakah kritik kita dipedulikan sama Bapak apa enggak, ada alasannya sih. Kayaknya kita juga sempat bahas waktu itu. Kayaknya kita memang nggak ada oposisi nggak sih? Gitu. Iya, siapa ya oposisi kita ya? Emang semua spektrum politik Indonesia kan semua bergerak ke tengah kan. Yeah. Bergerak ke tengah, nggak jelas ya. Gue nggak tahu, mungkin di Jerman bahkan lebih jelas ya kanan kirinya gitu. Kan kalau di Indonesia ya semua ke tengah, yang penting kepentingan individu tercapai gitu. Kita sempat bahas kan kemarin di podcast yang tentang parpol gitu, bagaimana partai politik dibuat bukan untuk melibatkan masyarakat, tapi ya udah dibikin sama elit untuk elit gitu, dari, oleh, dan untuk elit. Kayak gitu. Nah itu sih masalahnya, kayak kenapa sih di Indonesia dikit-dikit demo ya. Lo lihat aja kayak channel yang lebih healthy kan harusnya partai politik kan. Kayak ya udah masyarakat direkrut gitu untuk menjadi anggota, terus nanti ada proses apa sih, kaderisasi, proses seleksi gitu ya. Nah itu maksudnya masalahnya salah satunya ya di situ, karena ya masyarakat semakin diasingkan dari politik, ya udah kayak ya udah diasingkan gitu, nggak dilibatkan dalam prosesnya secara keseluruhan. Terus ya udah yang orang yang punya power untuk mengambil keputusan ya udah semau-maunya sendiri aja gitu. Terus tiba-tiba bikin produk kebijakan yang ya udah cuman untuk kepentingan individu, kepentingan mereka masing-masing, nggak pentingin rakyat. Ya udah kayak mau nggak mau harus demo, harus bikin petisi, harus kayak gitu-gitu. Karena kan from the first place emang nggak dilibatkan. Baru bisa terlibat kalau demo. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir siapa juga yang pengen capek-capek demo gitu. Pengennya sih semua hal ya udah lebih sistematis kita dilibatkan gitu. Iya. Itu potongan dari episode kita beberapa bulan lalu ya, Pak Jokowi. Nah, kita tuh juga mostly semua mahasiswa Indonesia dan kita tersebar di 5 negara, dan sejak 2019 kami konsisten bikin podcast yang isinya kurang lebih menyuarakan unek-unek kita lah akan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, selama 2 tahun berjalan kami pun banyak mengundang narasumber yang kompeten dan punya kepakaran di bidangnya. Jadi kami nggak mau juga sok tahu gitu. Dan ternyata semakin banyak kami ngobrol dengan para pakar, kenapa kekhawatiran kami semakin nyata ya akan problem yang ada di Indonesia yang mungkin juga sulit atau mungkin belum optimal pemerintahan Pak Jokowi selesaikan. Sebelum saya mulai, tapi saya mau minta tolong dulu nih. Jangan pakai UU ITE ya Pak ya.
Walaupun saya di Jerman, saya nggak tahu tuh peraturannya kalau apakah saya bisa diekstradisi karena UU ITE apa gimana. Tujuan kami dan isi kami semua kami bisa pertanggungjawabkan dan nggak ada satupun yang menjelek-jelekan orang, isinya semuanya, berdasarkan fakta, berdasarkan pengamatan. Jadi, mungkin itu berarti kritik poin pertama, "Pak, udah UU ITE udah dong." Kayak banyak yang akhirnya, energi terbuang-buang hanya karena UU ITE, terutama yang pasal pencemaran nama baik itu. Mungkin kita mulai kritiknya kalau gitu dengan situasi pandemi kali ini ya. Sebelumnya saya sih sangat menyesalkan ya, Pak, ya, dengan pernyataan Bapak bahwa Bapak bersyukur telah berhasil mengendalikan pandemi kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Karena kenyataannya di lapangan, Pak, nggak seperti itu. Banyak teman saya yang, tenaga medis sampai sekarang pun harus bertaruh nyawa untuk bekerja bukan tanpa proteksi yang cukup, tanpa APD yang cukup, bahkan jumlah pasien yang mencari ruang rumah sakit untuk dirawat pun susah sekali, dan itu pun untuk keluarga yang menengah ke atas, Pak. Bayangkan kalau yang menengah ke bawah. Mungkin buat Bapak jumlah Covid 1 juta, kasus 1 juta di Indonesia tuh relatif kecil. Tapi buat teman-teman saya, buat kolega-kolega, mungkin buat sobat progresif yang denger juga, bahkan 1 kematian aja udah terlalu banyak. Berapa banyak dari kita yang kehilangan ayah, ibu, kakek, nenek, tante, om, karena pandemi ini. Walaupun jumlahnya nggak 1 juta, tapi 1 orang itu tuh berharga, Pak, di satu keluarga, dan kami sih sedih, Pak, kalau Bapak bilang masih lumayan. Karena untuk kami 1 nyawa aja udah kebanyakan. Tapi ini bukan rahasia umum sih, Pak, dan karena kami juga sudah pernah bahas ini dari awal pandemi, dari bulan, April 2020. Corona atau COVID-19 ini nggak pernah bisa kita perangi dengan sungguh-sungguh kalau datanya itu tidak terbuka. Jadi saya mau mengutip seorang penulis yang dikutip oleh satu media, si Harari, ya, Yuval Noah Harari, yang mengatakan bahwa musuh dari COVID-19 bukanlah lockdown, bukanlah karantina, tapi transparansi gitu. Jadi dia secara keras sejak awal, ini kira-kira bulan Maret per awal begitu, dia sudah mengatakan bahwa terbuka. Kalau nggak terbuka kita nggak punya pijakan, kira-kira begitu ya. Dan betul kalau kita nggak open, kita nggak bisa mengkonsolidasi data sampai seakurat mungkin, maka kita nggak pernah tahu kurvanya itu sedang ada di mana, sedang mendaki atau sedang turun atau sedang flat gitu. Jadi basisnya itu harus terbuka. Nah, ini yang berkali-kali kita bahas dalam forum ini. Pemerintah awalnya nggak mau terbuka, dan itu Presiden Jokowi mengakui bahwa awalnya itu ada kecemasan bahwa nanti orang panik gitu. Nah, kita bersyukur bahwa kemudian pemerintah menyadari kekhilafan itu dengan mengatakan bahwa oke, sekarang harus terbuka. Nah, persoalan berikutnya adalah kalau kita terbuka, kita mengukurnya pakai apa? Gitu kan, mengukurnya pakai apa? ODP, PDP, Evan mudah-mudahan cukup familiar dengan istilah ini ya, ODP, PDP, itu bisa dipakai dengan pencatatan manual gitu. Jadi kalau ada orang dicatat pernah pergi ke negara yang menjadi epicentrum, maka dia dicatatkan sebagai ODP. Kalau dia ada sesak napas, ada batuk dan sebagainya, dia masuk ke dalam PDP. Lalu berikutnya adalah dia dites. Ditesnya pakai apa? Ditesnya mula-mula di banyak negara itu yang ditesnya pakai rapid test, yang kemudian kita tahu bahwa rapid test itu tidak reliable, nggak bisa kita andalkan untuk memastikan apakah seseorang itu terinfeksi atau tidak, karena
rapid test menggunakan sampel darah. Jadi kalau antibodinya terbentuk, maka bisa diduga bahwa dia sudah terinfeksi. Dalam kenyataannya belum tentu. ODP, PDP, PSBB, PPKM, PKN, banyak banget Pak singkatannya. Untuk orang yang mengikuti berita setiap hari aja udah sulit diikuti, apalagi mereka yang nggak punya akses terhadap berita. Dan kelihatannya cara analisa masalahnya itu lumayan kurang tepat Pak. Karena susahnya sosialisasi COVID ini bukan karena misalnya orang yang bawa ini kurang ganteng atau kurang cantik, tapi karena nggak ada konsistensi kebijakan dari awal. Kayak sekarang orang suruh PPKM tapi banyak influencer yang dibayar untuk liburan ke Bali pakai Garuda atau pakai pesawat-pesawat lain. Dan jadinya pemecahan masalahnya bukan dengan menunjuk Dokter Raisa pada saat itu jadi jubir Pak. Kan seolah-olah Dokter Raisa ini menjadi neutralizer dari semua komentar atas kebijakan pemerintah. Buatku ya balik lagi, mau ada neutralizer sebanyak apapun ya, maksudnya mau tiba-tiba pemerintah bayar endorser, selebgram untuk ngasih informasi yang atau persona yang diinginkan, kalau kebijakannya sendiri nggak konsisten, maka apapun informasi yang disampaikan oleh siapapun soal si corona ini nggak akan pernah nyampe. Nih bayangin aja, misalnya kan selama ini Pak Yuri menyampaikan fakta data seputar COVID ya kan. Setelah itu Dr. Raisa sekarang semenjak hadir menyampaikan anjuran, oh kalau begitu sebaiknya kalau di rumah begini, kalau keluar rumah begini, perhatikan makan inu. Tapi kemudian kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah oke, mari kita nongkrong. Kan jadi kayak lah mau siapapun yang ngomong, mau selebgram, mau nabi sekalipun yang dipercaya sama umat, kalau prakteknya nggak sesuai sama anjurannya kan masyarakat juga bingung ya. You don't do what you preach. Jadi kan orang kayak ya tapi pada keluar rumah juga yaudah keluar aja gitu, yang kayak mau yang ngomong siapapun kalau itu nggak konsisten nggak akan bisa. Inkonsistensi kebijakan nggak akan bisa ditutupi dengan kehumasan juru bicara, nggak bisa. Iya Pak. Mau influencernya berapa juta followernya, atau punya berapa mobil, atau punya berapa rumah, atau punya YouTube dengan subscriber berapa banyak pun, akhirnya malah ya jadi bingung kalau misalnya tidak ada kebijakan yang senada gitu. Mau tutup, buka gitu. Dan perlu diingetin juga Pak, kalau misalnya testing di Indonesia itu jauh lebih rendah dibanding rata-rata negara G20. Yang seharusnya kita ada di level itu. Kita masih sejajar dengan negara-negara di Afrika. Bukannya negara di Afrika buruk ya, tapi jadinya nggak sejalan dengan narasi Bapak kalau kita itu negara hebat, negara yang adidaya, ya belum bisa disebut adidaya tapi berpotensi gitu. Tapi cara kita menangani pandemi ini dari ngetes, tracing-nya aja lebih buruk dibanding di Nigeria, atau sedikit lebih baik dari Nigeria, lebih baik dari Mesir, atau dari kalau di Asia kita jauh ketinggalan. Jadi ketika kita melewati proses itu dan ada vaksin datang, kami cukup bertanya-tanya kenapa vaksin ini sangat diagung-agungkan Pak. Sampai kemarin pun bisa dibilang agak blunder sih ya, karena seorang influencer yang di vaksin pertama kumpul-kumpul dengan orang-orang yang ya berpesta gitu. Jadinya tegas gitu, menindak orang-orang yang
sebar misinformasi atau informasi yang tidak bisa dipercaya mengenai vaksin atau COVID ini dalam beberapa bulan terakhir. Itu tentu berbanding terbalik dengan orang-orang yang dituduh hoax-nya Omnibus Law misalkan, itu kan cepet banget ditangkepin polisi kan. Wow. Tapi yang hoax vaksin tuh kok nggak ada ditangkepin ya? Ingat nggak dokter yang masuk di vlognya Anji? Itu kan nggak diapa-apain kan? Benar juga. Ya kan? Nah, jadi pemerintah tuh membiarkan yang kayak gitu. Jadi maksudnya tuh sikap pemerintah tuh udah lama gitu ya, bikin ini rusak, bikin ini krisis. Terus tiba-tiba ketika sekarang udah krisis banget, lo perlu komunikasi yang gas, otoritatif gitu, lo nggak didengar lagi. Makanya mereka yang bisa gue dari komunikasi politik gitu sih. Makanya karena udah nggak bisa yang satu arah, mereka berusaha menggandeng influencer itu atau orang. Iya, argumentasi gitu loh untuk menutupi fakta bahwa mereka itu dari awal komunikasinya berantakan dan kacau. Dokter Risa Atmasubroto kan jadi jubir gitu kan untuk menggait, taulah mungkin ngasih wajah segar. Ya itulah kalau pemerintahnya bekerja di ranah citra ya kayak gitu. Iya. Iya. Walaupun banyak yang bilang ya tapi kan ngumpul-ngumpul habis vaksin bukannya itu ya tujuannya supaya vaksin. Tapi mungkin di situ pemerintah kurang menjelaskan, oh vaksin ini perlu waktu dan harus 2 kali divaksin. Bahkan setelah 2 kali divaksin pun masih ada waktu beberapa minggu atau beberapa 1 bulan sehingga efek dari vaksinasinya itu bisa sempurna. Dan setahu saya pun belum ada hasil studi yang selesai bahwa kalau vaksinasi itu mengurangi resiko penularan. Jadi bisa aja orang sudah divaksin dan kebal dari penyakit COVID, tapi tetap bisa menularkan virus itu ke orang yang belum divaksinasi COVID. Dan ada yang bilang juga kalau misalnya ya nggak apa-apa asalkan mengikuti protokol kesehatan. Ada segerombolan selebritis yang bisa, oh kalau mau ketemu saya harus swab test dulu atau PCR atau apa. Tapi saya dan rekan-rekan di sini jadi bertanya-tanya, loh jadi kalau saya punya uang banyak saya bisa tes semau saya gitu. Sementara banyak orang yang mungkin pekerjaannya lebih rentan karena ketemu orang banyak, karena tidak ada protokol kesehatan yang memadai di pabrik-pabrik misalnya. Tidak bisa tes karena kapasitas tesnya yang sudah minim, yang kalah dibanding negara-negara Afrika ini, dibanjiri oleh orang-orang yang tes demi ngumpul-ngumpul. Nah, ketidaksetaraan ini dari bidang kesehatan juga pernah kami bahas, Pak. Yaitu berkaitan dengan BPJS. Walaupun idenya bagus, tapi kenapa ya pengawasannya kok jelek banget? Sehingga bisa minus sampai 3 triliun di tahun 2014. Waktu awal-awal ada BPJS, mereka kayak, wah oke nih gitu. Iya. Soalnya beneran rumah sakit punya pemerintah gitu, gue di Tangsel kan, itu beneran bisa kayak, oh ya BPJS daftar masuk gitu, kayak bayarnya enggak gitu. Itu awal-awal, kayak semuanya masih baik gitu. Terus lama-lama rumah sakit menolak BPJS, maksudnya menolak pasien dari BPJS karena katanya uang dari pemerintahnya tuh nggak turun-turun gitu kan, harusnya mereka yang bayar si rumah sakit kan. Tapi katanya suka masuk di situnya, jadi mereka suka nolak-nolakin yang gue denger gitu. Terus setelah gue baca-baca, ada dari bidang advokasi BPJS, gue baru tahu itu ada. Gue juga baru tahu barusan. Ya ternyata kenapa hal itu bisa terjadi karena BPJS itu defisit karena pemerintah salah ngitung. Iya. Salah ngitung. Preminya itu kurang, misalkan ada beberapa kelas kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baca. Kelas 1 80.000, kelas 2 53.000, kelas 3 25.500 per bulan. Nah, ya. Nah, harusnya kelas 2 itu gimana? Ulang. Rephrase. Jadi yang kelas 2 itu bayarnya kurang 12.000
kalau misalkan lo ngitungnya bener, lo tuh kurang 12.000 sebenarnya gitu. Harusnya harganya 67.000 instead of 53 gitu. Terus yang kelas 3 kurang 27.500. Itu satu orang kan. Kalau lo kali berapa puluh ribu masyarakat Indonesia, jadi defisitnya 3,3 triliun tahun 2014. 2014 gila, sekarang udah 2020, udah 6 tahun berjalan. Iya, maksudnya itu kan gimana ya kelanjutan? Di domino efek kan. Pertama lo salah ngitung, lo defisit, lo nggak bisa bayar rumah sakit menolak pasien BPJS gitu kan. Jadi kayak memang ini salahnya tuh dari akar banget gitu sih. Iya. Kadang ide yang bagus pun kalau implementasinya nggak benar, akhirnya tidak membawa apa-apa gitu. Kayak bagus untuk punya good intention, tapi kalau misalnya prosesnya tidak berjalan dengan baik, akhirnya tidak ada gunanya juga. Masih banyak sih Pak sebenarnya dari kebijakan pengendalian COVID yang masih kita bisa kritisi. Mulai dari penunjukan kepala-kepala di bidang ekonomi untuk Satgas Pemulihan COVID, dan tidak ada satupun bagian dari epidemiolog yang menjadi tim inti di situ. Dan pelibatan epidemiolog kayaknya baru kemarin juga ya Pak ya? Minggu lalu. Sayang banget sih, karena harusnya udah dari awal pandemi kayak krisis kesehatan ditangani secara kesehatan, bukan secara ekonomi aja. Tapi ya udah, minimal sekarang vaksin udah ada, semoga vaksinasi programnya lancar, jangan sampai seperti yang dikabarkan beberapa media, Indonesia baru beres vaksinasi 10 tahun. Semoga Menteri Kesehatan yang baru bisa bekerja keras ya, dan semangat. Salah satu masalah yang sering juga kami kritisi Pak di podcast Progresif, bahkan menjadi episode pertama, tema dari episode pertama kami 2019, yaitu masalah pendidikan. Bukan masalah hanya akses pendidikan atau masalah kurangnya gaji dari guru, masih banyaknya guru honorer yang gak jadi PNS. Itu cerita lama juga sih. Tapi dari bagaimana kurikulum itu disusun. Kami rasa gak ada satu garis merah, gak ada benang merah yang jelas dari kurikulum Indonesia. Sementara kami punya beberapa masukan sih, melihat dari bagaimana sistem pendidikan di luar negeri, khususnya saya yang kuliah di Jerman. Betul, gitu kan ya itu sih sebenarnya, karena penyusunan kurikulum ini juga dari pemerintah kayaknya terlalu banyak melihat dari sisi luarnya, dari sisi apa yang diperlukan orang, apa yang diperlukan negara, nggak lihat manusianya perlu apa enggak, atau manusianya perlu apa gimana. Tapi yang lucunya adalah ya itu tadi, banyak yang lulusan S1 juga pengangguran. Nih SMK pun tingkat penganggurannya surprisingly tinggi. Gue kira, maksudnya pertama gue kira oke, mungkin S1 tuh banyak yang pengangguran karena kurang berskill atau gimana. Tapi SMK pun banyak yang pengangguran. Dan menurut gue itu balik lagi sih. Ini gue agak miris sih sebenarnya. Ini lumayan agak bertentangan dan agak paradoks. Iya. Satu sisi pemerintah itu menggencarkan namanya pendidikan vokasi dan SMK atau kejuruan kayak gitu kan ya, yang mana mencetak manusia-manusia ini supaya dia bisa langsung bekerja kayak gitu. Kalau memang kerja oriented gitu kan ya, maksudnya kayak nggak salah juga kalau emang orang mau langsung kerja kayak gitu, nggak salah juga. Dan emang ya kita realistis lah, kita memang butuh duit gitu kan ya. Betul. Ya gitu. Tapi ketika si SMK ini terjun di dunia kerja, daftar malah keterima. Jadi maksudnya kayak sangat paradoks kayak gitu. Kecuali memang sudah didukung oleh pemerintah itu. Jadi ya banyak. Emang sih sekarang udah ada beberapa, udah sekarang ya. Maksudnya dulu tuh masih banyak kayak masih menerima SMK gitu. SMK kesekretarisan, misalkan SMK pariwisata. Sekarang gitu, S1, sekarang enggak. harus S1. Sekarang S1, bahkan akhirnya yang D3 kuliah lagi. Gitu kan ya. Aneh kayak gitu. Dan inilah yang menurut gue kayak labil gitu loh. Kayak masih labil sebenarnya. Jadi emang bener kita ini negara masih muda. Memang sih nggak salah juga kalau kita masih labil, dalam artian kita memang masih melihat trial dan error. Tapi harus ada
satu upaya yang linier antara regulasi, antara kebijakan politik itu sendiri, maksudnya kebijakan pemerintah dengan juga dunia nyata. Kalau memang orientasinya adalah dunia nyata supaya dia bisa bekerja, ya tolonglah. Iya, betul, Kayak betul. gitu kan ya. Sebenarnya pertama kita setuju juga kalau misalnya pendidikannya harus dirubah. Iya. Harus mencoba merubah bagaimana supaya orang itu bukan kompeten di satu tema, satu industri tertentu, satu momen tertentu, kayak industri 4.0. Nanti 20 tahun lagi industri 5.0. Beda lagi Iya, gitu beda kan lagi. ya. Iya. Tapi bagaimana membuat orang ini mampu untuk bisa bertahan di semua, bertahan walaupun kondisi apapun, dilatih bagaimana benar, mereka bisa berkomunikasi secara manusia, bagaimana mereka bisa mengaplikasikan kemampuan kognitif mereka juga yang mereka dapat, tapi dengan ya itu tadi, nggak cuma asal kayak jika A maka B, C maka D, tapi lebih ngeliat lagi, oh A ini gimana situasinya, bisa pasti B, kayak yang waktu itu gue pelajarin langsung apa enggak. Iya, Pak. Kami mendapat feeling tuh memang ada optimisme gitu ya, karena Indonesia punya bonus demografi yang sering diulang-ulang juga gitu. Cuma kami rasa terlalu dangkal konsep pendidikannya. Kalau misalnya hanya mengarahkan kepada industri 4.0 yang sampai sekarang pun nggak pernah dijelasin sama pemerintah gimana caranya mencapai Indonesia yang siap untuk industri 4.0. Sampai sekarang pun mungkin masih banyak sobat progresif yang nggak ngerti industri 4.0 itu apa. BTW tapi kita juga pernah ada episode di situ sih. Coba aja cari, kayaknya episode 8. Nah, cara pandang ini yang sentrisnya ke entrepreneurship, startup, digital itu kami rasa agak berbahaya sih Pak, karena nggak semua milenial atau anak muda Indonesia tuh perlu dan harus seperti itu. Tapi kami ngerasanya hanya narasi itu sih yang dikedepankan sama pemerintah. Propaganda ini sama kayak yang dikatakan Orde Baru, yang trilogi pembangunan, stabilisasi, pertumbuhan, dan pemerataan. Tapi sekarang adalah berganti anak muda, teknologi, dan pengusaha. Anak muda identik dengan pengusaha, anak muda identik dengan medsos, anak muda identik dengan startup. Ya, yang lain yang nggak itu ya nggak ini. Bahkan Menteri Pendidikan kita kan sempat, kalau kita mau singgung, dalam bayangan beliau mungkin Indonesia sayangnya persepsi itu tidak melupakan atau mendiskriminasi pemuda-pemudaan di pelosok negeri. Bahkan Menteri Pendidikan kemarin katanya sempat kaget bahwa ada di bagian negeri ini tidak punya listrik. Padahal kan memang ya, bagaimana kita narasi-narasi pengusaha tentang propagandanya itu yang tentang semua pengusaha, anak-anak muda harus jadi entrepreneur atau startup atau teknologi. Saya membayangkan gimana anak-anak negeri di pelosok sana ya gitu. Ketika ada COVID misalkan, kita dibilang ada sekolah di rumah, dan saya membayangkan bagaimana misalnya di pelosok-pelosok Kalimantan atau bahkan di Sumatera tempat saya mungkin, jangankan handphone, bahkan listrik pun belum ada gitu loh. Nah, dan ini sangat bias ya, sangat tadi bilang kekerasan simbolik gitu. Dan tidak membuka akses, bahkan negara juga lambat membuka akses. Kalaupun memang harus propaganda itu, akses atau infrastruktur teknologi pun juga lambat untuk disediakan gitu. Kalaupun misalnya punya listrik, terus kalau orang tuanya punya handphone, anggaplah punya handphone misalkan untuk konteks sekarang ya, misalkan yang sekolah di rumah, tapi apakah mereka bisa mengoperasikan handphone yang bisa Zoom misalnya? Saya sanksi gitu ya di beberapa daerah, terutama di pedesaan. Nah, yang itu menurut saya negara sudah melakukan pembiaran atau ya menutup akses gitu. Dari satu sisi mereka sangat gemar gitu loh, memanjakan anak muda perkotaan dengan tema-tema tadi, teknologi, startup dan yang lain. Dan betul itu ada kekerasan simbolik. Iya. Cara melihat anak muda Indonesia tuh rasanya terlalu kota sentris sih Pak, dan itu bukan cuma dirasain sama saya dan teman-teman saya di podcast progresif
yang memang notabene kami datang dari kota juga, tapi juga kekhawatiran yang sama diungkapkan sama Bu Roka Sombolinggi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang sempat kami wawancara juga waktu itu, bahwa kok rasanya hanya ada satu cara untuk berguna ya sebagai manusia. Apakah manusia adat atau manusia yang berladang itu memang tidak layak hidup lagi? Bukannya seharusnya teknologi yang mengembangkan kehidupan masyarakat, bukan kehidupan yang mengikuti teknologi yang ada. Dan kami rasa itu pertanyaan yang lumayan layak untuk kami pertanyakan sih. Kamu berladang, kamu menjadi petani, kamu bukan manusia, kamu pengangguran. Padahal bisa kebayang, kalau tidak ada pekerja, ya workers, seperti di kampung-kampung yang menanam padi, bagaimana kita di kota ini mau makan? Jadi ada ketidakadilan dalam memberikan makna politik terhadap masyarakat adat. Ya, mereka yang sesungguhnya menyangga dunia, petani dan masyarakat adat nelayan gitu, mereka sebenarnya yang memberi makan dunia, tapi dengan sengaja itu dihilangkan secara paksa. Bicara modernity gitu, kalau bicara modern sebenarnya teknologi dan pengetahuan modern saat ini itu kan juga tidak muncul begitu saja. Itu kan muncul dari pengetahuan, tidak ada pengetahuan yang baru. Yang ada adalah inovasi. Ya, yang ada adalah pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, termasuk ilmu pengetahuan masyarakat adat, itu yang kemudian dikelola, dikembangkan menjadi lebih praktis, menjadi lebih cepat, menjadi lebih murah. Di semuanya sebenarnya itu lahir dari ilmu pengetahuan dan tradisi-tradisi sebelumnya. Kalau ada yang menemukan rumus-rumus, ya karena dia baru menemukan rumusnya aja, tidak berarti proses itu tidak ada sebelumnya. Kalau Isaac Newton nggak menemukan rumus gravitasi, bukan berarti nggak ada gravitasi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, Bapak dan jajaran pemerintah juga sering mengagung-agungkan Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Indonesia. Tapi sering kurang perspektif yang lebih dalam tentang apa arti bersatu secara Indonesia gitu. Apa arti bergotong royong yang katanya roh dari warga Indonesia gitu. Kok rasanya ada segelintir orang yang dianggap lebih Indonesia ya dibanding yang lain. Bukannya seharusnya semua orang Indonesia itu dianggap sama rata dan diminta wisdomnya, pengetahuannya, karena seperti yang Bapak bilang juga kita punya ratusan suku dan ratusan bahasa yang seharusnya bisa menjadi kekuatan, advantage buat kita di mata dunia. Tapi misalnya contohnya untuk saudara-saudara kita di Papua, kok rasanya kayak kita memaksakan ya ideologi kalau kemajuan itu harus jadi kota, harus urban. Kemajuan ekonomi berdasarkan jalan, tapi Bapak apakah memang yakin itu yang saudara-saudara kita di Papua mau atau masih sanksi juga? Orang pengusaha hari ini Jokowi umumkan di Papua, besok Jokowi pulang ke Jakarta, harga kembali normal itu 50.000, 100.000. Wamena sana itu masih 100.000 1 liter. Gawat ini, gawat. Mobil itu kalau mau antri bensin di SPBU, kalau mau ambil yang harga 25.000, antri itu panjang dari Monas sampai ke Cikini. Waduh. Sampai di RSCM. Waduh. Rumah sakit RSCM. Itu malah antrinya berminggu-minggu, tidur. Yang korban itu kondektor, kenek.
Jadi apa yang maksudnya, apa yang kita mau andalkan? Lebih baik kami secara pribadi ya, maupun dalam diskusi juga kami kadang bahas. Jokowi baik, tapi Jokowi berani nggak lengserkan semua jenderal-jenderal ini yang ada di dalam kabinetnya dia ini? Karena mereka ini adalah otak dibalik semua kekacauan negara ini tuh mereka. Bahwa ini benar bahwa semua kepentingan mereka itu ada di Papua. Kalau boleh saya disebutkan data, saya punya data ada. Data juga dikeluarkan dari Pusaka bahwa di mana beberapa pejabat yang di sini punya perusahaan seperti di Freeport maupun di MIFE yang di Merauke. MIFE ini apa nih, Kak? MIFE itu kepanjangannya apa ya? Tapi tambang juga gitu. Iya, ini adalah tambang sekaligus tambang kelapa sawit, bukan tambang ya, tapi penanaman kelapa sawit maupun beras, penanaman beras 4.000 hektar itu. Ini kerjasama juga yang kerjanya kan ada di situ, teman-teman lagi di tempat keberadaan kawan-kawan di situ di Jerman. Jadi perusahaan dari Jerman. Iya. Ternyata perusahaan kelapa sawit udah mulai membuka lahan di Papua. Dan katanya perusahaan Jerman bisa masuk juga ke Papua lagi. Jadi habis Freeport terbitlah perusahaan Jerman di Papua. Namun yang kami sayangkan juga, kenapa ya suara-suara dari orang Papua, dari orang asli yang seolah-olah kami suka wakilkan suaranya gitu. Kayak, ya Papua senang dengan bensin harga 1 ini. Tapi emang apakah iya? Atau jangan-jangan memang kurang representasi dari warga Papua? Atau kurang representasi dari daerah-daerah, terutama dari kaum minoritas? Yang paling menyebalkan adalah ketika bahkan sebagai perempuan yang minoritas sedikit aja, atau kalau nggak salah sekarang udah lebih banyak perempuan ya. Gue harus baca data lagi sih Pak, tapi ya gitu deh pokoknya. Perempuan aja untuk memenuhi kuota 30% aja udah susah. Jadi makanya banyak peraturan-peraturan yang mengedepankan martabat atau meninggikan perempuan, banyak yang nggak goal. Apakah hak-hak perempuan juga menjadi concern Bapak di pemerintahan ini? Atau nomor 2 aja? Kebijakan itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang undang-undang, ada misalnya peraturan pemerintah, peraturan perusahaan, ya, dan lain sebagainya. Intinya kebijakan itu adalah ketentuan yang dibuat oleh orang-orang yang punya otoritas lah begitu. Nah, gawatnya adalah kenapa perempuan perlu masuk juga dalam ruang politik. Pengalaman-pengalaman perempuan itu kan khas. Kalau perempuan nggak masuk dalam dunia pengambilan kebijakan, itu semua akan terlewatkan gitu. Sama aja dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang lagi ramai sekali ini. Kalau kita lihat perdebatannya, kadang-kadang miris sekali gitu, karena buat banyak orang yang menolak, dikatakan nggak ada gunanya lah, memang perempuan kenapa harus diatur perempuan, dan seterusnya gitu ya. Karena mereka tidak melihat relevansinya, karena mereka kebanyakan tentu saja tidak memahami perempuan karena tidak mempunyai pengalaman sebagai perempuan. Gitu. Nah, jadi banyak riset yang sudah nggak cuma satu nih, udah banyak sekali risetnya yang mengatakan bahwa harus ada keterwakilan dari kelompok tertentu minimal 30% dalam suatu proses pengambilan kebijakan supaya
kepentingan dari kelompok itu bisa terwakili dalam kebijakannya. Nah, karena itulah kemudian memang perlu ada perempuan masuk dalam dunia politik supaya pengambilan kebijakannya bisa diwarnai dengan pengalaman perempuan itu. Ya, mulai dari kekerasan seksual tadi ya, terus cuti hamil, cuti melahirkan, dan seterusnya. Banyak lah ya, ruang laktasi untuk ibu menyusui dan seterusnya. Itu nggak akan bisa diakomodasi apabila seluruh pengambil kebijakannya adalah laki-laki. Kepotong tadi. Ya benar. Karena nggak ada orang yang mengerti bagaimana menjadi seseorang perempuan kecuali perempuan itu sendiri. Dan seringkali kita juga melihat kejadian itu cuma dari sisi yang kita mau lihat aja gitu. Salah satunya yang lumayan bahaya ini sih Pak, bahwa aparat penegakan hukum seperti polisi suka semena-mena karena ya ini lumayan bisa diperdebatkan ya Pak, tapi kami rasa bukan ranahnya polisi untuk menegakkan moral. Polisi menegakkan hukum yang sudah ditentukan. Oleh karena itu kami nggak setuju dengan geledah kos-kosan gitu, atau mempermalukan orang-orang yang mungkin kesalahannya minor, mungkin lupa pakai sepatu kalau naik motor atau apa, dipermalukan di TV nasional misalnya untuk menaikkan citra polisi. Yang saya juga nggak ngerti apa memang kenapa polisi harus mempunyai citra yang selalu di-maintain di dunia TV. Dan kami juga sempat bahas itu sih di segmen kami yang membahas komplit tentang media. Polisi juga pernah tiba-tiba datang ke sekumpulan orang yang sedang berkerumun kayak gitu, dan ternyata tidak ada apa-apa, tapi coba dicari-cari kesalahan. Artinya biar mungkin biar baitnya itu kelihatan di kamera kayak gitu. Nah, menurut saya kan itu juga problematis. Yang tidak punya kesalahan demi konten ya Mas ya, demi konten. Nah, itu bahasa netizen sekarang demi konten kayak gitu. Nah, ini tujuannya apa kayak gitu? Ini pelanggaran privasi kayak gitu loh. Tadi kembali ke soal karya jurnalistik. Kalau memang ini karya jurnalistik, tentu tujuannya tidak hanya melihat aspek yang baik-baik saja dari kepolisian misalnya. Ya, saya setuju bahwa ada banyak fungsi kepolisian yang memang relevan untuk kita bicarakan dan diliput secara publik kayak gitu. Tapi juga ada banyak aspek lain yang saya kira tidak muncul dari liputan di net itu kayak gitu. Misalnya contoh ya, misalnya seperti kasus Novel Baswedan. Itu kan kasus Novel Baswedan disiram air keras, itu kan melibatkan hampir semua, termasuk kemarin yang divonis terdakwanya itu kan polisi juga kayak gitu. Nah, itu kan ada aspek-aspek lain yang tidak dimunculkan di tayangan net tadi. Kalau misalnya dia objektif ingin meliput tentang polisi ya gitu. Yang kita lihat dari tayangan net kemudian adalah bagaimana polisi itu dicitrakan dengan begitu sempurna dan selalu masyarakat dalam posisi yang salah. Dan selalu masyarakat jadi posisi yang salah. Bukannya harusnya polisi juga melindungi masyarakat? Ya, tapi kalau udah bahas kepolisian mungkin ribet ya Pak ya. Saya juga nggak punya banyak pengalaman tentang kepolisian sih. Jadi tapi itu masukan buat Bapak sih. Kritik kami mengenai kepolisian yang terlalu banyak terlibat dalam dunia media konten. Ngomong-ngomong tadi ada nama yang disebut, Bapak Novel Baswedan. Ketika vonis itu jatuh kepada dua orang yang harusnya jadi tersangka,
satu media sosial sih ragu Pak, kalau itu beneran. Oleh karena itu kami coba tanya peneliti yang ada di lapangan, emangnya masih ada harapan buat pemberantasan korupsi di pemerintahan Bapak Presiden? Sejauh ini tuh pemberantasan korupsi itu sejauh apa sih? Masih ada harapan nggak? Harapan sih masih ada ya. Harapan itu tetap ada ketika ikuti dengan tindak-tindakan konkret begitu. Nah, hari ini kita tidak lihat adanya upaya dari negara untuk bisa menaikkan indeks persepsi korupsi itu. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya sangat jauh ya dengan negara-negara maju lainnya. Misalnya saya sini cek, Jerman itu ada di peringkat 20, sedangkan Indonesia itu saya rasa di bawah 50 deh peringkatnya kalau saya nggak salah. Di 85. 85 kan berbeda karena memang pemerintah sekarang, pemerintah yang lalu tidak pernah concern terhadap isu pemberantasan korupsi, tidak pernah menganggap isu korupsi itu isu yang penting. Contoh misalnya, siapa sih lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi? Praktis hanya KPK sekarang. Harusnya logikanya kalau masuk di kesimpulan itu, KPK-nya kan diperkuat. Faktanya, hal yang kita takutkan sejak tahun 2010 yang lalu terjadi. Undang-undang KPK direvisi dan berhasil. Undang KPK resmi berlaku, undang-undang baru tanggal 17 Oktober yang lalu. Di situ sebenarnya titik kemunduran luar biasa bagi upaya pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya ke depan kalau pejabat publik yang berjanji untuk berkomitmen pada pemberantasan korupsi, ya saran saya sih nggak usah percaya lagi. Itu terbukti itu terbukti di Joko Widodo, Yusuf Kala dan Joko Widodo, Prof Amin. Gitu. Kalau dulu kan kita kritik Jokowi kan kita di Prabowo gitu. Sekarang kan lebih enak Prabowo di dalam. Jadi paket lengkap ya. Iya. Beli satu jadi dapat satu. Itu sebenarnya problem kita ya, dari legislasinya bermasalah, penegak hukumnya bermasalah. Jadi satu sisi kita masih optimis, tapi di sisi yang lain kita dipaksa untuk pesimis ketika melihat langkah dan kebijakan dari negara hari ini. Wah, kemarin minggu lalu juga saya baru baca tingkat persepsi korupsi Indonesia terendah sejak 14 tahun. Jadinya karena semua pengambilan kebijakan itu balik lagi ke pemerintah, balik lagi ke pemerintahan yang bersih dan berintegritas, harusnya korupsi jadi isu yang vital di pemerintahan gitu. Tapi kalau misalnya bahkan pada saat bantuan sosial di era pandemi yang paling parah semenjak Indonesia berdiri, semenjak Perang Dunia II aja dikorupsi, gimana Pak? Apakah kami masih bisa berharap korupsi di Indonesia selesai? Tapi ya sudahlah, itu semua masalah yang harusnya sih bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Harusnya. Tapi salah satu isu yang paling membuat kami khawatir generasi muda selanjutnya adalah isu yang sama sekali tidak pernah disentuh oleh pemerintahan Bapak, yaitu isu lingkungan. Salah satu yang mengkhawatirkan adalah bahwa Indonesia negara yang paling banyak kedua menyumbangkan sampah ke laut. Bukan menyumbangkan medali atau menyumbangkan uang atau apapun, tapi menyumbangkan sampah, terutama sampah plastik yang beracun, berbahaya, dan membawa efek buruk yang jangka panjang. Bukan hanya secara langsung ke tubuh manusia, tapi juga ke lingkungan dan membawa efek ke krisis iklim. Yang masih nyata loh Pak, kalau 2030 kita nggak melakukan banyak hal,
kemungkinan besar Indonesia tenggelam pertama karena negara kita kepulauan toh. Tapi Bapak juga harusnya sudah paham sih bahwa negara kita negara kepulauan dan harusnya yang menjadi paling rentan di krisis iklim. Makanya banyak banjir, banyak hujan, curah hujan yang tinggi. Bener Pak, curah hujan tinggi, tapi kan hutannya gundul semua, tambang-tambang semua dibukainnya. Tapi gimana dong Pak kalau gitu? Gimana nggak banjir ya kan? Polemik sampah plastik ini juga pernah kami bahas di awal banget juga di episode 15 di bulan Juli 2019. Tapi apa hal yang paling pertama, yang paling mendasar yang lu mau bilang, oke, mulai besok gue bakal jalanin A? Apa tuh? Banyak sih pastinya, tapi mungkin kalau ngomongin soal sampah, nggak cuma plastik sih, secara umum juga itu yang harus diinvest oleh Kementerian Lingkungan Hidup mungkin adalah mendorong pengumpulan sampah terpilah di Indonesia. Karena sekarang tuh kayak oke, sudah stadium 4 kanker kalau kata orang-orang persampahan di Indonesia itu. Kita bikin aja teknologi yang besar seperti di Eropa dan kita bakar atau kita rubah jadi apa gitu. Tapi tidak menyelesaikan masalah apapun sebenarnya karena pembakaran itu pun membutuhkan jenis sampah yang sangat kering, yang cukup tinggi nilai kalornya atau nilai pembakarannya, sedangkan sampah kita tercampur, yang isinya juga ada sampah makanan yang basah ya, jadi nggak dibakar sangat tidak efisien gitu. Jadi kalau bisa ya itu kebijakan seluruh Indonesia, investment paling utama bukan di teknologi dulu, tapi di sistem pengumpulan terpilah. Dari situ baru kita maju ke teknologi. Dan sebenarnya kalau ngomongin teknologi nggak usah ribet sih, karena teknologi pengolahan sampah secara umum, kalau sampah organik tinggal dikompos. Dari dulu juga udah ada ngompos-ngompos. Kalau buat sampah plastik, nah ini yang memang harus diregulasi. Tapi I think memang nggak bisa cuma mengandalkan teknologi untuk masalah itu. Gitu. Benar, apa pemilahan sampah juga berarti dong kayak beneran konsekuen gitu. Yang mana yang organik, yang kertas yang mana, yang ini yang mana harus juga konsekuen gitu ya. Betul. Jadi kita nggak bisa ngelihat sampah ini sebagai sampah. Oh, organik ya udah organik. Karena kalau kita bilang organik aja, di dalam masih ada tulang, ada daun, yang sebenarnya mereka punya kecenderungan untuk di-treat dengan cara yang berbeda gitu. Sama dengan sampah plastik. Nggak semua sampah plastik tuh bisa didaur ulang dengan cara ataupun teknik yang sama, atau sesimpel kalau orang suka campaign sekarang di Indo soal sedotan. Nah, iya itu gimana tuh menurut lo? Lu oke deh, oh iya sedotannya kita kumpulin, kita daur ulang. Good thing, tapi gimana cara lo memikirkan pengumpulan sampah sedotan yang sekecil itu dan seringan itu didaur ulang? Dan itu ada tanggung jawabnya di pemerintah ngumpulin sampah. Gitu. Tanggung jawabnya di pemerintah ngumpulin sampah. Tapi sampah beneran Pak, bukan sampah masyarakat gitu atau apa, bercanda. Ya, dan yang paling menakutkan kami adalah bahwa Indonesia itu penyumbang karbon yang tinggi akibat pembakaran hutan, pembakaran lahan gambut untuk dibuka demi ekonomi lahan sawit. Yang salah satu pengusahanya baru beli gedung di sini di Munich Pak Tanoko. Gedung yang bersejarah banget. Ibaratnya kayak Museum Fathahillah dibeli orang gitu. Gimana rasanya coba Pak? Dan untuk membahas tema yang sangat-sangat penting dan genting ini, kami juga mengundang narasumber yang mungkin Bapak pernah dengar. Saya nggak tahu Bapak seberapa sering buka Instagram atau buka Twitter sih. Dari Kak Afu, ekonom lingkungan, lulusan Harvard juga. Nah, ini menarik sih Kak, karena banyak juga liputan-liputan atau banyak juga aktivis lingkungan yang ketika kita pengen berubah ke energi terbarukan, ternyata banyak banget halangan entah secara birokratis ataupun secara politis gitu kan, kayak siapa yang megang siapa. Nah, menurut Kak Afu, memang tantangan terbesar untuk Indonesia berubah ke energi terbarukan tuh memang terletak di situ atau lebih ke teknis juga, kayak nggak ada
nggak ada manpower-nya, nggak ada brain-nya atau gimana sih Kak gitu sejauh ini? Menurut aku memang multi layer sih. Layer yang paling utamanya banget memang ada di kepemimpinan politik ya. Jadi ketika Indonesia kan sekarang punya komitmen untuk menurunkan emisi 29% sampai 41% di tahun 2030. Jadi komitmen internasionalnya sudah ada sebagai bagian dari perjanjian Paris yang tadi aku bilang di 2015. Nah, tapi komitmen global ini seringkali tidak terjemahkan menjadi kebijakan domestik yang memang berpihak pada komitmen maksudnya energi terbarukan misalnya ataupun perlindungan atau pencegahan kebakaran hutan yang lebih serius gitu. Karena pada kenyataannya misalnya dalam beberapa 5 tahun periode Jokowi yang di awal aja, pertumbuhan pembangkit listrik tenaga fosil sebenarnya 4 kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan energi terbarukan gitu. Jadi kita banyak banget bangun pembangkit listrik batu bara dan sebagainya gitu. Itu pertama ya. Terus belum lagi kenapa political leadership menjadi penting, karena regulasi kebijakan-kebijakannya juga harus mendukung kan gitu. Ketika sebenarnya energi terbarukan mungkin to some extent belum sekompetitif itu, maksudnya ini tipe yang kita mahal di depan tapi save up jangka panjang, dan apalagi belum dihitung lagi dampak lingkungan yang positif gitu ya. Sedangkan kadang-kadang pemerintah itu bekerja dalam mindset 5 tahunan. Jadi apa yang misalnya murah sekarang, yang kadang-kadang memang mungkin bangun pembangkit listrik batubara lebih murah dalam tanda kutip, maka mereka lebih banyak invest di batubaranya sekarang gitu, tanpa melihat tren jangka panjang dan balik tadi kayak masa depan generasi kita gitu ya, generasi anak muda milenial, Gen Z dan seterusnya. Nah jadi itu political leadership gitu. Yang kedua, secara lebih spesifik memang masalah investment yang berpihaknya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan financing kayak pasar-pasar kayak green bonds, kayak bonds atau financing yang lain, supaya diinvestnya di project-project yang hijau tapi juga menghasilkan nilai ekonomi. Dalam arti ya tadi misalnya gimana kita mengembangkan sektor solar, kemudian juga sekarang bahkan Indonesia sebenarnya bisa banget untuk jualan carbon credit ke pasar offset global gitu, lewat restorasi hutan dan sebagainya gitu. Jadi pasar-pasarnya sebenarnya sudah mulai tercipta, tapi memang perlu kepastian kebijakan, kepastian enabling environment-nya gitu dari pemerintah supaya sektor privat pun percaya diri untuk ngikutin gitu. Dan ya. Jadi jangan dibenturkan gitu Pak antara ekonomi sama lingkungan. Bisa kok jalan bareng. Salah satu contohnya tuh di Costa Rica, negara tropis juga, tapi 90% energinya udah energi terbarukan. Dan menjadi salah satu role model lah untuk negara berkembang dalam implementasi energi terbarukan gitu. Banyak sih Pak, masih banyak tema-tema yang belum kami bahas. Yaitu misalnya contohnya tentang pelindungan data pribadi, bagaimana pemerintah Bapak terlalu condong untuk bekerja sama secara besar gitu ya dengan Facebook, Google. Walaupun bagus, cuma mereka sedang ada di bawah pengawasan yang ketat di Uni Eropa dan Amerika gitu. Jadi terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Atau misalnya tentang kesetaraan akses. Kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, kita nggak bicara doang tentang suku dan bangsa, Pak. Banyak misalnya contohnya orang-orang yang disabilitas di Indonesia masih jauh dibanding negara lain untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, bahkan untuk keluar cari makan aja susah karena jalannya nggak ada. Belum lagi bicara tentang kesetaraan umat beragama, bahwa ada satu agama yang lebih penting dibanding agama lainnya. Ada agama yang lebih sulit untuk bikin rumah ibadah. Dan yang paling penting, pengen nanya sih sebenarnya, gimana Pak cara ngembangin YouTube supaya banyak subscribernya? Boleh sih bagi-bagi. Atau mungkin kita bisa nge-vlog bareng kapan-kapan atau bikin podcast mungkin.
kalau Pak Jokowi bersedia. Tapi intinya semua kritik kami itu bukan untuk menjatuhkan Bapak dan pemerintahan. Bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk membanding-bandingkan, oh di negara ini lebih bagus, di Indonesia jelek, bukan. Tapi semuanya berdasarkan dari rasa resah dan kekhawatiran kami, Pak. Kami warga negara Indonesia yang masa depan, 20-30 tahun lagi, kami khawatir kami udah nggak punya tempat tinggal lagi. Karena sepertiga Indonesia udah tenggelam karena tingkat laut naik. Dan kami juga khawatir terutama orang-orang yang dari masyarakat adat atau dari wilayah-wilayah yang selalu terlupakan. Kami khawatir kami kehilangan identitas kami karena kami dipaksa untuk menjadi Indonesia yang padahal bukan kami. Bukannya seharusnya Indonesia itu inklusif, bukan memaksakan satu ideologi tertentu. Dan terutama kami khawatir untuk keluarga kami. Karena terutama saya yang ada di luar negeri, seberapa enak makanan Indonesia, seberapa indah pemandangan Indonesia. Yang bikin Indonesia berarti itu bukan itu semua, tapi keluarga kami, teman kami, sanak saudara kami yang ada di Indonesia. Jadi kami mohon Pak, selama Bapak dan rekan-rekan Bapak masih berkuasa, tolong Pak perhatikan keluarga kami. Lakukan apa yang terbaik untuk masyarakat, bukan untuk segelintiran orang. Dan sampai giliran kami yang berkuasa, kami akan terus kawal Bapak, kritisi Bapak, dan terutama support Bapak ketika Bapak benar dan kritik Bapak ketika Anda salah. Sekian surat terbuka ini, saya mewakili generasi muda Indonesia yang khawatir dengan masa depan kami. Kami harap Bapak mau terbuka menerima kritik kami. Dan kami harap Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depannya. Munich, Jerman, 13 Februari 2021.